Oke teman-teman, balik lagi di konten perjalanan saya. Seperti yang sudah saya spill sebelumnya, bahwa saya akan melakukan perjalanan solo touring explore Jawa Timur. Jadi untuk konten kali ini saya akan melakukan perjalanan touring dari Bandung menuju Surabaya dengan estimasi jarak 688 km. Dan setelah itu saya akan melakukan perjalanan entah kemana yang pasti bakal seru banget teman-teman. Dan perjalanan saya mulai dari kota Bandung di tanggal 28 Maret 2025, H-2 dari Hari Raya Idul Fitri teman-teman. Jadi kita akan menikmati suasana arus mudik Lebaran 2025. Oke teman-teman, saat ini saya berada tepat di Bundaran Cibiru ya, barusan kelewat. Dan di sini cukup ramai, baik oleh pengguna jalan pada umumnya ataupun para pemudik teman-teman. Karena setelah Bundaran Cibiru ini ada pertemuan dari arus Jalan Nasution dan juga Jalan Bypass atau Jalan Soekarno-Hatta ke arah timur. Jadi ya jumlah kendaraan menumpuk di sini teman-teman. Jam 21.32 kita baru sampai di Simpang Susun Cileunyi. Di depan akan ada pertigaan. Kita akan lurus ke arah Jalan Raya Sumedang menuju Cirebon. Nah di sini akan terbagi ya teman-teman. Jadi pemudik itu yang ke arah Tasikmalaya ataupun Garut, Ciamis itu akan ambil ke kanan, sedangkan kita yang arah ke Sumedang, Majalengka, Cirebon itu ambil lurus teman-teman. Nah seharusnya jumlah pemudik berkurang ya, lebih lancar lagi. Karena barusan tuh ya teman-teman, dari Bundaran Cibiru sampai ke arah Simpang Susun Cileunyi ini, dan macet cukup parah di Cinunuk teman-teman. Jadi Google Maps ini dia tidak memberikan data yang real. Di Google Maps-nya itu ya biru kuning gitu kan, tahu-tahu macetnya cukup padat juga, padat merayap ya. Nah mendekati Cadas Pangeran di sini justru kalau kita lihat aspalnya basah banget, sepertinya baru saja diguyur hujan cukup deras teman-teman. Waduh. Dan di sini kan jalannya beton ya, jadi licin teman-teman. Nah kondisi seperti ini ya kita hati-hati aja, ridingnya pelan-pelan ya, yang penting selamat sampai tujuan. Tepat jam 10 malam kita sampai di Cadas Pangeran ya. Cukup lengang jalannya. Di sini masih gerimis dan licin. Jadi kita santuy saja karena cukup berbahaya. Di Cadas Pangeran ini belokannya cukup patah. Ini benar-benar di luar prediksi saya. Saya prediksi itu ya bakal rame gitu teman-teman. Ternyata sesepi ini gitu. Waduh. Mungkin para pemudik ridingnya tuh di jalur ini tadi siang ya, mungkin saat ini sudah sampai di Pantura. Aduh, di sini gelap, sepi, dan belokan-belokan yang cukup patah. Waduh, jadi saya mau nyalip pun agak was-was itu teman-teman, karena ya licin, jalannya licin, basah. Masih turun hujan gerimis juga ya. Oke, di sini kayaknya bisa deh. Ini licin banget teman-teman. Oke, sebelah kiri nih landmark Cadas Pangeran. Saya sedang membayangkan nih riding di jalur Tomo pasti bakal sepi banget. Aduh, ini kembali ke momen saya waktu dulu kecil tuh. Saya lewat jalur Tomo sekitar 1:30 malam. Tapi waktu itu rombongan ya sama teman-teman masa kecil ya. Sekarang bener-bener solo touring gitu teman. Wih, seru ya. Oke, kita coba salip deh. Jadi mobil di depan agak nanggung gitu teman-teman. Tapi kita
agak khawatir juga gitu. Ini jalannya licin banget. Nah, seperti ini kontur jalannya ya, walaupun ya nggak mulus, bumpy, tapi sejauh ini kita masih belum menemukan lubang yang besar ya. Mudah-mudahan begini aja lah, walaupun perlu perbaikan tapi nggak parah-parah banget gitu kan. Aduh teman-teman, ini agak sulit nih kita buat nyalip ya. Oke, di sini kayaknya bisa nih. Sepi ya. Kalau cadas pangerannya lumayan terang nih. Yang saya agak khawatir di Tomo teman-teman. Aduh, sepertinya gelap banget tuh. Ya, sudah gelap, jalur hutan lagi. Wah, seru. Oke teman-teman, kita lanjut ya. Oke teman-teman, jam 22.16, jam 10 lebih 16 menit kita sampai di Sumedang Kota. Di depan kita adalah bundaran atau Tugu Binokasi itu teman-teman. Dari sini kita belok ke kiri, terus nanti di depan belok ke kanan lagi. Kita kembali masuk ke ruas jalan nasional. Saya agak was-was beneran teman-teman. Ini gak expect banget ya. Tadinya saya pikir ya bakal rame gitu kan, terus gak akan hujan juga. Taunya hujan. Padahal belakangan ini kan nggak hujan ya, malam tuh aman teman-teman. Ya hujan itu cuma bentaran lah, paling cuman setengah jam gitu pun siang hari gitu. Tepat hari ini malah hujan di malam hari ya. Udah gitu jalanan sepi banget beneran. Ini saya agak dak-dikduk nih di jalur Tomo teman-teman. Waduh. Kacau ya. Nah kan gelap banget teman-teman. Ini kita sudah makin dekat ya. Nanti di depan sana tuh ada percabangan ke arah Cikamurang teman-teman. Nih jalannya seperti ini nih. Ini bumpy kan tuh. Sudah banyak jalan yang horor. Kacau. Masih banyak truk-truk besar tuh beroperasi nih, nakal-nakal. Aduh. Bahkan baru satu ada tronton ya, double ankle tuh. Kacau banget. Jalannya udah makin horor di sini teman-teman. Horornya itu karena gelap, udah gitu banyak lubang tuh, banyak jebakan seperti ini. Ini tikungannya tajam. Bentar kita salip deh. Soalnya kalau terlalu santuy berat juga gitu teman-teman. Kalau kita di belakang mobil, udah gitu jalannya kan seperti ini nih, hancur nih. Kita nggak bisa lihat kalau ada lubang gitu. Jadi waktu ngindar tuh dadakan banget, bahaya. Sebisa mungkin kita salip ya. Yuk, masuklah. Oke. Sip. Nah, kita gaspol dulu teman-teman. Di sini jalannya masih terbilang kering nih, jadi nggak licin. Berani buat salip-salip. Tapi kalau kayak barusan tuh, waduh, udah jalannya beton gitu kan, licin. Kacau banget tuh teman. Nah ini dua di depan kita nih pemudik juga nih kayaknya. Tuh banyak lubang. PR kita seperti ini tuh teman. Ini udah bau kampas kopling nih. Waduh. Papasan sama elep-elep seperti ini nih biasanya barbar. Cuman ya agak tenang sih, artinya ditemenin sama elep di depan tuh. Depan belakang ada elep. Ya, ini udah mulai turun lagi nih gerimis. Waduh. Plat E ya, Cirebon teman-teman. Pemudik juga. Kita sudah mulai masuk di jalur hutan.
Jalan Tomo. Wih, seru nih. Tepat jam 22.48 atau jam 11 kurang, teman-teman. Wih. Sejauh ini masih ditemani ya sama elop depan sana. Oke. Sekali ada tuh gini teman-teman, ada tempat-tempat ngeres. Seru. Nah, kita harus pastiin nggak masuk lubang, karena perjalanan kita masih cukup panjang teman-teman. Surabaya masih panjang banget. Akhirnya kita sendirian, betul-betul sendirian. Hahaha. Barusan elopnya berhenti dulu tuh, nggak tahu. Ya sudah deh, kita lanjut teman-teman. Karena kita nggak mungkin nungguin elopnya juga kan. Kita nikmati saja perjalanan ini yang cukup seru, menegangkan, menantang, dan pastinya bakal banyak cerita di depan sana. Jalannya begini nih, tuh. Udah makin horor ya, mendekati Tomo ini makin horor, teman. Tuh. Jalannya horor. Momen mudik tahun ini kita harus melewati jalur yang horor seperti ini nih. Wih. Kacau. Konten kali ini temanya mudik motoran 2025, teman-teman. Sebentar. Di depan terang banget tuh. Oh, kayaknya ada proyek perbaikan. Oke. Tuh kan gelap banget tuh, teman. Seru nih. Kita riding 60, 70, 80. Nah, di sini ada pom bensin lagi. Setelah ini baru pertigaan tuh. Sudah ada petunjuk jalan juga. Bensin kita baru turun 1 bar, teman-teman. Honda Beat ini irit banget lah. Kacau banget ya. Jadi cocok banget buat teman-teman yang ya nggak masalah lah, motor nggak usah gede-gede tapi bisa dibawa kemana-mana gitu kan. Nah, kalau teman-teman mau ke Cikamurang, teman-teman lurus. Polres Tomo tadi itu posko mudik kita, teman. Tapi sepi banget ya. Di sini kita malah papasan sama bocil-bocil kematian kita, teman. Aduh. Tuh kan masih banyak truk-truk yang beroperasi ya, tuh. Teman-teman bisa lihat. Padahal harusnya nggak boleh, teman-teman. Oke, kita salip. Belah kanan ini kawasan wisata Jati Gede, teman-teman. Iya, betul. Kalau udah deket sini, berarti di depan sana tuh udah langsung perbatasan. Kita bakal masuk ke Kabupaten Majalengka ya. Berarti jalur yang tepat berada di Kali Cimanuk itu sebelum pertigaan Cikamurang, teman-teman. Tapi mungkin karena gelap, jadi kita nggak ngeh aja gitu. Dan tadi nggak ada suara air gitu. Biasanya kalau lewat jalur yang samping Kali Cimanuk tuh, karena itu tuh sungainya gede ya, airnya tuh kedengeran banget. Tapi barusan nggak terdengar gitu ya. Oke, kita masuk Kabupaten Majalengka, teman-teman.
Dari sini kita lurus ke arah Cirebon. Kalau lihat estimasi waktunya 2 jam 30 menit. Oke, pas banget di sini, pas merah. Saat ini kita berada di Kabupaten Majalengka. Kalau nggak salah ini tuh Kecamatan Jatiwangi. Di sini cukup ramai lah ya. Sekarang jam 11 lebih 5 menit. Masih terbilang ramai. Tapi untuk kendaraan yang ramai itu justru dari arah Pantura. Justru dari Sumedang ke arah Pantura ini jarang banget teman-teman. Setelah Majalengka kita akan masuk Cirebon. Nah, oke, Polsek Kadipaten ternyata ya, masih di Kadipaten. Setelah ini Jatiwangi ya kalau nggak salah. Di depan ini pintu tol Palimanan teman-teman. Dan di depan itu 2 pemotor pemudik ya. Jadi hitungan jari banget teman-teman. Pemudik yang benar-benar melintas dari arah Sumedang ke arah Pantura ini. Kita masih di Majalengka ya. Nah, sekarang jalannya udah mulai nih, udah mulai memprihatinkan lagi. Mungkin sudah mendekati perbatasan Cirebon. Mulai horor lagi teman-teman jalurnya. Wih. Bumpy parah. Kacau ini teman-teman. Jadi buat teman-teman yang mau mudik via jalur Bandung Cirebon ya, hati-hati teman-teman. Majalengka ke arah perbatasan Cirebon ini jalannya, waduh, tuh, ini benar-benar bergelombang. Ih, kacau. Oke teman-teman, saya telat record, jadi baru aja off cam. Ternyata kita masuk perbatasan. Kita sudah masuk di Kabupaten Cirebon. Estimasi waktu 1 jam 58 menit atau 2 jam sampai ke alun-alun kota Tegal. Nah, di sini pas banget di patahan jembatannya itu teman-teman, bahaya. Nah, di depan itu nantinya akan ada pabrik 3 roda. Setelah itu kita masuk ke jalur Pantura teman-teman. Di sebelah kanan ini nih, ini kalau nggak salah pabrik semen 3 roda teman-teman. Plat G kalau nggak salah Semarang ya. Nah, ini pemudik nih. Nah, ini sebelah kanan ya, 3 roda. Pabrik 3 roda. Artinya kita sudah dekat dengan jalur Pantura teman-teman. Jam 2.43 kita sudah sampai di Pos Lantas Palimanan, Polresta Cirebon, Cirebon kota ya. 3 roda. Aduh, agak pegel. Artinya kita udah deket nih dengan Pantura teman-teman. Tuh, bentar lagi kita masuk Pantura. Nanti kita kontak Kang Galang. Bensin baru turun 3 bar. Sekarang tinggal 3 bar lagi.
Nanti di Pantura kita isi bensin teman-teman. Nah, di sini mulai nih banyak pemudik yang lain. Plat nomornya udah beda-beda, plat nomor B tuh. Plat nomor B, G kan tuh kan. Barusan kita, waduh, bener-bener riding sendirian. Nih, plat nomor G kan. Ini kayaknya rombongan-rombongan dari Jakarta nih. Tuh teman-teman, AD, plat nomor E tuh kan. Ini pada bawa-bawa nah, plat nomor R, B tuh. Nah ini baru teman-teman, suasana arus mudiknya tuh terasa gitu. Barusan sepanjang jalur Sumedang itu kayak riding di hari-hari biasa aja gitu. Tuh kan plat nomor B. Mulai banyak pemotor nih. Tuh kan pada bawa bikisan kayak gitu. Ini udah pemudik semua nih. Nah, suasana seperti ini nih yang barusan saya tunggu. Oke. Oh ternyata naik lagi tuh, jadi 4 bar lagi. Sebentar lagi kita fix masuk Pantura teman-teman. Nah, jalannya aduh, waduh, jalannya rusak nih. Kacau. Tuh, sudah mulai banyak tulisan-tulisan seperti ini nih. Aduh, nggak kebaca teman-teman, soalnya ngebut. Ih, itu tuh bahaya tuh, jas hujan terbang masuk ke jalan gitu. Nah, ini baru teman-teman, suasana arus mudiknya tuh terasa gitu. Seru kan? Motor semua rata-rata di sini. Plat nomor B tuh. Ini rombongan Jakarta semua. Dan banyak yang ngeres tuh, teman-teman. Seru kan kalau gini. Tuh, pada ngeres tuh. Wah, pom bensin penuh banget. Bentar, kita berhenti dulu. Ini rombongan semua. Kita berhenti teman-teman, balas chat dulu ya. Kita balas chat dulu. Ini rata-rata plat nomor B semua teman-teman. Seru nih. Baru benar-benar terasa gitu ya suasana mudiknya tuh. Untungnya lancar teman-teman. Dan kita perlu hati-hati kalau sudah masuk Pantura, karena sudah banyak korban gitu ya. Masuk ke lubang-lubang yang dalam, terus velgnya hancur jadinya. Jadi kita perlu hati-hati, jangan sampai yang tadinya kita mau ke Surabaya malah berakhir di bengkel gitu kan. Gak lucu teman-teman. Oke, sebentar lagi kita akan masuk Pantura. Banyak tempat ngeres teman. Rumah Sakit Mitra Plumbon. Kalau begini jauhi dulu yang manis-manis. Sebenarnya enak ngopi, tapi yang ada malah ngantuk. Kita minumnya air putih aja. Wih,
kan seru kayak gini teman-teman. Tuh, plat AD, plat G, plat B ya. Nah, di depan kita ini rombongan teman-teman. Mereka pakai tanda gitu. Jadi kayak bikin apa namanya? Bikin gambar gitu. Nama komunitasnya terus dilaminating. Oke, di depan kita sudah mulai masuk Pantura. Masih harus hati-hati nih. Sesekali kita masih harus ngerem ngedadak. Belok kita langsung masuk Pantura teman-teman. Banyak yang ngeres ya. Pengen ngeres, cari jahe merah gitu kan. Ntar deh kita coba cari ya, supaya nggak masuk angin juga gitu teman-teman. Oke, di depan kita belok ke kanan. Belok kanan langsung masuk Pantura. Oke, semoga hijau. Ternyata langsung masuk aja nih. Sip. Nah, di sini mulai hati-hati teman-teman. Takutnya nanti kita masuk lubang kan. Tuh, jalannya sudah mulai terlihat. Banyak tambal-tambalan gitu. Kopi, pengennya sih jahe merah teman-teman. Kalau ada jahe merah kita mampir dulu ya, biar nggak masuk angin. Tuh tulisannya tuh, lintas Pantura tanpa kata-kata, Jakarta Kediri. Ih, ke Kediri dong. Nah, kita perlu hati-hati teman-teman, takutnya masuk lubang. Nah, Kang Galang baru ngabarin. Sebentar kita balas dulu teman-teman. Siapa tahu bisa papasan ya. Bentar, kita belok ke kiri. Menepi dulu. Sip. Kang Galang itu di belakang kita. Jadi kita cari tempat ngopi. Kita ngopi bareng dulu. Kita tungguin aja teman-teman. Kita udah lebih dulu gitu. Sebentar, di depan sini ada tempat ngopi nggak ya? Nah, kita masuk ke kota Cirebon tuh. Sebentar, ini bakso. Kita cari tempat ngopi dulu. Kita ngopi bareng. Nah, di sini aja deh. Cocok. Sebentar. Ini tapi di sini ada Balai Santai Honda. 100 meter lagi. Udah deh, di Balai Santai Honda aja. Tanggung teman-teman. Di depan sana sudah ada Balai Santai Honda. Ya wis, kita nyantai di sini dulu aja. Ngapain kita harus nyantai di emperannya? Bentar. Siapa tahu ada tempat ngopi juga kan. Nah, di sini aja.
Kita parkir di sini. Oke. Wah, gratis pemeriksaan motor tuh. Sekarang lagi di posko mudik Honda di Cirebon ya Kang ya? Ya. Nah, jadi yang mau mudik boleh istirahat di sini nih. Ada undian juga ya Kang ya? Ya. Nih. Ini hadiah. Tuh. Hadiah. Ada kopi gratis, makanan, tempat pijet, tempat rebahan. Pokoknya mah mantul ya Kang ya. Kopi gratis, ada cemilan juga.